Saya kira memang ada dua pertimbangan utama ya kalau misalnya kita bicara soal latar belakang dari kebijakan percepatan asimilasi dan pembebasan bersyarat ini. Yang pertama adalah tentu kondisi pandemik ini dan bagaimana dunia merespon, bagaimana Amerika, bagaimana United Kingdom, dan juga bagaimana rekomendasi dari UNODC dan juga lembaga-lembaga lain memang menjadikan bahwa salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi atau mencegah beredarnya COVID-19 ini di dalam masyarakat dan di dalam situasi tertentu yang lebih parah tentu dengan mengeluarkan narapidana. Nah, kenapa demikian? Karena memang kondisi di dalam lembaga pemasyarakatan atau tempat-tempat penahanan itu memang kondisi yang dimanapun di dunia itu memang problematik, terutama ketika dilihat dalam konteks overcrowding. Jadi dalam situasi seperti ini tentu tidak bisa menerapkan protokol yang semestinya untuk dilakukan dalam konteks social distancing, sehingga akan serba sulit ya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan selain mengambil opsi pelepasan. Nah, tapi ada satu hal yang saya kira perlu diketahui oleh publik ya, bahwa saya mengatakan bahwa kebijakan mempercepat atau kebijakan mengeluarkan melalui asimilasi dan pembebasan bersyarat itu sebenarnya bukan, kita bisa anggap itu bukan kebijakan yang spesial gitu, tapi kebijakan yang setiap tahun dilakukan ya. Karena kalau kita melihat data untuk tahun 2020 saja sebenarnya ada 55.000 narapidana yang eligible untuk pembebasan bersyarat. Nah, sementara yang dikeluarkan melalui asimilasi dan pembebasan bersyarat terakhir datanya itu ada 38.800. Jadi kebijakan mempercepat pengeluaran jumlah 38.000 itu sebenarnya memang sudah skema di tahun ini gitu. Hanya memang ada yang membedakan. Yang membedakan itu adalah bahwa ini terjadi atau polusinya dikeluarkan dalam waktu yang bersamaan. Nah, tentu ada upaya-upaya mitigasi tertentu yang sudah dipikirkan oleh Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan gitu ya. Nah, satu lagi yang saya kira perlu diketahui oleh publik adalah bahwa betul memang kita menemukan ada beberapa kejadian ya. Terakhir kepolisian mencatat ada sekitar 50-an yang melakukan reoffending ya, mereka-mereka yang diberikan asimilasi dan pembebasan bersyarat ini. Tapi yang perlu diketahui oleh publik adalah kejahatan dan reoffending itu sesuatu yang tidak akan pernah bisa dihilangkan gitu, itu satu. Dan yang kedua, ketika kita bicara angka reoffending atau angka residivisme di Indonesia, kalau kita compare dengan angka global, dan kalau misalnya kita compare dengan angka di Amerika, ini jauh sekali di bawah gitu ya. Jadi kalau di Amerika itu untuk pencurian, kemudian kekerasan, narkotika, kemudian public order, angka residivisme mereka bisa mencapai di atas 70%. Nah, sementara dalam konteks Indonesia, pencurian itu di bawah 20% gitu. Bahkan angka rata-rata itu sekitar 18,10% gitu. Jadi itu yang perlu diketahui oleh publik, bahwa tidak serta-merta mereka-mereka yang katakanlah ya 56 ini kalau dihitung persentasenya dari 38.000 yang dikeluarkan, ini kan hanya 0,07% gitu ya. Dan sekali lagi ini memang bukan soal statistik, ini memang soal kemanusiaan, ini soal kejahatan begitu. Tetapi untuk merespon kita pun perlu proporsional ya. Jadi kita tidak perlu cemas berlebihan, kita mungkin tidak perlu khawatir berlebihan, bahwa waspada boleh, tetapi tentu mesti dilakukan secara proporsional juga. Saya kira begitu. Iya, saya kira sangat tepat ya. Pertimbangan Kementerian Hukum dan HAM tentu juga membaca bagaimana perkembangan wacana global tentang ini ya. Dalam situasi seperti ini, ketika kita melihat bagaimana UNODC, bagaimana UN secara keseluruhan, bagaimana negara-negara lain merespon dengan mengambil salah satu kebijakannya adalah mempercepat pengeluaran melalui conditional release atau dibebaskan secara bersyarat. Ini kan sesuatu yang mau tidak mau, terlepas dari berbagai macam pandangan publik terhadap itu, adalah sesuatu yang mesti dilakukan. Jadi saya kira tidak ada yang spesial. Angkanya adalah angka yang memang setiap tahun dilakukan, tetapi ada beberapa hal yang mesti dipikirkan metode mitigasinya oleh Kementerian Hukum dan HAM dan khususnya oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.